Jadi kenapa Allah tetap meminta kita senantiasa bisa bersosialisasi. Itu seperti itu, jadi komunikasi manusia dengan manusia. Kalau kita sendiri kalau kita sering diam diri di kamar aja jarang komunikasi, kita hanya komunikasi dengan otak kita, hanya nanti kalau begini gimana, nanti kalau begini. Nanti lama-lama itu yang mengisi makhluk Allah yang tidak tampak. Itu gimana ya Pak Ustadz supaya kita keluarkan dia dari masalah seperti itu gitu Pak Ustadz? Biasanya penyakit gula itu diawali dari sikap-sikap kita atau sifat-sifat kita yang kalau nyuruh baik kepada anak, suami, siapapun tuh kalau nggak dijalankan marah. Dah itu aja. Nah, kalau ibu ingin sembuh karena Allah, kembali ke jalan Allah. Gimana? Diganti, dibalik sekarang. Kalau ibu nyuruh sama anak, ibu nyuruh sama suami atau teman-teman atau yang lain. Kalau belum dikerjain atau nggak bisa dikerjain, jangan marah, senyum aja. Coba ibu ngerjain sendiri, bisa nggak? Gitu. Gitu. Kalau ibu bisa ngerjain, ya alhamdulillah kerjain aja sendiri. Gitu. Jadi intinya perilakunya itu yang harus dirubah adalah jangan, kalaupun meminta, menyuruh, entah itu anak, suami, teman, siapapun, kalau beliau semua yang nggak mampu, jangan marah. Hanya itu aja. Paham ya? Kemudian untuk lebih afdolnya lagi, ibu rajin tahajud, kemudian mohon ampun pada Allah Ta'ala, ya Allah jika penyakit gulaku ini disebabkan insya Allah karena kalau aku nyuruh anakku, suamiku, teman-temanku, kalau beliau tidak mampu, aku marah, aku emosi, aku jengkel, aku mohon ampun kepadamu. Nah, doanya seperti itu. Paham ya? Iya. Kemudian sehari-hari dirubah, nanti kalau nyuruh nggak usah emosi, senyum. Iya. Ibu sudah paham? Iya. Ya, mudah-mudahan manfaat ya Bu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya silakan langsung berdiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jana Saifuddin. Saya dari Kota Baja, Cilegon. Jadi anak saya itu berusia 18 tahun. Awalnya dia seorang anak yang lincah, penuh prestasi ya Pak Ustadz. Alhamdulillah baik budi pekertinya. Tapi tiba-tiba berapa tahun yang lalu dia seperti orang yang putus asa. Dan semua tindakan baik yang pernah dia lakukan itu tiba-tiba berbalik menjadi seperti tidak punya inisiatif apa-apa lagi. Lalu saya bawa ke psikolog, ke psikiater, dan diagnosanya memang dia terkena skizofrenia. Apa itu? Depresi ya. Kemudian saya udah usaha terus bertapa tahun itu ke dokter, tapi tampaknya belum ada hasilnya. Akhirnya saya juga melakukan lewat ru'yah, Tibum Nabawi ya Pak Ustadz. Dan dari ru'yah itu katanya anak saya itu ada 3 jin dalam tubuhnya. Aduh Bu, jangan nakut-nakutin saya toh Bu. Iya, jadi saya kurang yakin ya Pak Ustadz ya, apa betul seperti itu. Jadi untuk sementara saya hentikan, katanya itu harus dicabut jin itu oleh saya sendiri sebagai ibunya. Tanya enggak ibu sama yang ru'yah nyabutnya pakai apa gitu. Iya katanya sih dengan doa, lalu saya harus selalu sholat bersama dengan anak saya. Katanya anak saya itu kena sakit ain. Memang dalam Al-Quran saya lihat ada itu Pak Ustadz ya. Karena dulunya anak saya itu mungkin terlalu banyak yang menyenangi dia. Terus terlalu sering dibangga-banggakan, dipuji. Jadi akhirnya terkena ain. Apa betul begitu Pak Ustadz? Jadi solusinya seperti apa ya Pak Ustadz? Bu, putra ibu termasuk pendiam enggak? Udah Iya itu. Pak Ustadz, emang dia Nah, itu orang yang yang jelas pendiam, itu. tekun sekali. Dulunya tuh belajar aja. Insya Allah begini, kenapa saya langsung bisa putra ibu pendiam? Karena memang relatif seseorang yang terlalu pendiam, jarang komunikasi, sering ada di kamar, walaupun beliau belajar. Itu reaksi untuk mendapatkan makhluk-makhluk Allah masuk ke dalam otak beliau itu gampang. Jadi kenapa Allah tetap meminta kita senantiasa bisa bersosialisasi. Itu seperti itu, jadi komunikasi manusia dengan manusia. Kalau kita sering diam diri di kamar aja jarang komunikasi.
Kita hanya komunikasi dengan otak kita, hanya nanti kalau begini gimana, nanti kalau begini. Nanti lama-lama itu yang mengisi makhluk Allah yang tidak tampak. Itu gimana ya Pak Ustadz supaya kita keluarkan dia dari masalah seperti itu Pak Ustadz? Sebenarnya dari beliau sendiri, putra ibu itu harusnya bisa, tapi memang harus dibimbing. Apalagi kalau sekarang udah umpamanya sholatnya udah males Iya Pak umpamanya. Ustadz, jadi harus saya ajak gitu ya, harus saya ingatkan sekarang. Kalau dulu mah aduh, alhamdulillah Rajin. ya. Iya Pak Ustadz, alhamdulillah ngajinya juga udah hatam gitu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Bagus, iya. Iya. Ibu memang salah satunya seperti itu. Jadi dari putra ibu sendiri insya Allah bisa, tetapi harus dilatih. Dan yang pertama adalah ibu dan suami ibu sebagai orang tuanya coba didoain dulu. Doa yang jelas. Awalnya kenapa? Kita berpikir dia berubah. Jadi yang kita lihat tuh perubahan itu. Ya Allah, jika anak saya yang bernama, sebutin namanya, bin ayahnya sebutin. Jika dia depresi kata dokter, atau jika dia kehilangan akal sehatnya, kenormalannya, jika itu disebabkan dari kesalahan dan dosa-dosa kami orang tuanya, kami mohon ampun. Jika kesalahan dan dosa itu disebabkan dari anak saya yang bernama, sebutkan namanya, kami mohon ampuni kesalahan dan dosa anak saya. Dan itu terus menerus. Karena biasanya yang saya hafal nih Bu, kalau memang itu dari ciri seseorang sendiri yang pendiam, ini akan sulit sekali diobati. Paham ya? Sulit. Tetapi insya Allah bisa. Tinggal siapa yang nangani. Ibu dengan suami ibu, dengan putra ibu insya Allah bisa. Tetapi caranya harus benar. Jadi berdoa mohon ampun dulu pada Allah. Karena itu si putra ibu ini kan putranya ibu. Jadi ada genetik dari ibu. Bisa aja genetik ini bukan dari ibunya. Bisa aja genetiknya dari bapaknya yang pendiam mamanya. Intinya beliau adalah cenderung diam. Ibu tinggal melihat diamnya ini sejak kapan. Itu aja kuncinya. Kalau ibu ingat-ingat, oh diamnya kayaknya sejak SMP. Gitu. Sejak masuk SD itu dia mulai tekun banget Pak. Tekun, diem gitu ya. Nanti kuncinya adalah dimohonkan ampunan yang jelas. Kalau ibu sudah paham sejak SD memang beliau tekunnya baik, tapi diamnya itu yang kurang pas. Dimohonkan ampunan kepada Allah jika putra ibu yang bernama binnya, jika sifat seperti itu disebabkan karena kesalahan dan dosa ibu atau suami ibu, mohon ampun. Iya. Jika sifat itu disebabkan karena kesalahan putra ibu, dimohonkan ampunan. Doa itu diulang terus menerus. Diakhirin nanti kalau sudah agak nyaman, tenang, ya Allah aku mohon agar engkau normalkan anakku yang bernama ini. Udah gitu aja. Baik Ibu ya, kita kasih waktu buat yang lain juga. Makasih Pak Ustadz. Ya. Iya Bu. Ya Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samaratul Jannah, berasal dari Merak. Saya punya keluhan Pak Ustadz, saya punya baru dirawat 4 hari pulang dari rumah sakit karena punya asam lambung. Katanya sih dipepsia. Iya Pak Ustadz, sampai terasa sakit di kepala, aku pindah-pindah dari depan, terus ke tengah, ke belakang, sampai tengkuk itu sakit. Dulu pernah sakit gatal Pak Ustadz sampai... Lah kan beda sakit asam lambung sama gatal gimana sih? Gini Pak Ustadz, dulu saya pernah dibawa ke tempat Pak Kiai, dipasangin susuk sampai ada 17 gitu Pak Ustadz. Di samping itu juga dulu sering yang namanya dikasih air putih nggak tahu dari mana itu Pak Ustadz kalau sakit gitu. Minumin air putih. Iya. Itu matang enggak? Nggak tahu Pak Ustadz. Wah itu karena enggak matang tuh jadi perutnya sakit. Iya Pak Ustadz, mohon solusinya dari Pak Ustadz. Ya, silakan Ustaz. Udah gini aja, Ibu tak kasih solusi mau? Mau, Ke Pak kiainya tersebut suruh susuknya ngambil. Ih, kemana Pak Ustadz? Kan saya pasangnya di Surabaya. Ya nggak apa-apa ke sana. Kenapa harus balas kata-kata sama saya? Ke Surabaya kembali lagi suruh ngambil, bisa nggak beliaunya? Kurang tahu Pak Ustadz, dulu masih saya SMP Pak Ustadz. SMP pasang susu untuk apa? Iya nggak tahu Pak Ustadz, kan orang saya kan sakit gitu, sakit gatal bertahun-tahun nggak sembuh gitu. Terus dibawa ke tempat Pak Kiai, katanya sembuh, dipasangin kayak gitu. Ya, nggak tahu. Tapi susu beneran kan?
Iya, sosok beneran emas. Mahal dong. Gatel-gatel nggak? Kemarin sebelum kesini gatel-gatel nggak badannya? Masih ada. Masih ada. Terus tadi masuk masjid sini gatelnya masih ada nggak?